Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul yang sebelumnya sebenarnya sudah pernah saya bahas, yaitu lebih baik mana sistem pembibitan atau sistem pembesaran. Nah, di sini saya akan membahas secara mendetail. Oke, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali yang masih bertanya di kolom komentar ataupun langsung ke WhatsApp saya, apa sih Bang sistem pembibitan dan sistem pembesaran? Nah, di sini saya menjelaskan sistem pembibitan dahulu. Nah, sistem pembibitan teman-teman sekalian, yang mana kita beternak entok itu tujuannya untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya anakan entok. Nah, jadi kita hanya menghasilkan aja ya, memperbanyak anakan entok dengan membeli indukan dan juga pejantan ataupun basor dengan rasio tertentu. Jadi teman-teman sekalian itu mau skala besar apa skala kecil. Nah, kalau skala kecil-kecilan bisa 1 jantan dan 5 ekor betina. Atau mau skala besar karena sudah tahu ilmunya, sudah pernah pelihara entok sebelumnya, boleh. Skala besar saya sarankan 20 ekor dulu, 20 ekor indukan dan lebih kurang 3 atau 4 ekor pejantan. Nah, itu boleh teman-teman sekalian. Jadi kalau sistem pembibitan ialah menghasilkan anakan entok, jadi menghasilkan anakan entok berkualitas untuk dijual bibitannya. Nah, itu yang dinamakan sistem pembibitan. Nah, saya rasa paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan sistem pembesaran. Apa itu sistem pembesaran? Sistem pembesaran ialah karena tadi awalnya ada yang namanya sistem pembibitan, dia menjual anakan. Nah, kita masuk ke sistem pembesaran. Sistem pembesaran ialah kita membeli anakan entok yang dijual pada sistem pembibitan yang ada di peternak-peternak yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Jadi kita membesarkan anakan entok tersebut sampai usia dewasa ataupun usia panen. Nah, sistem pembesaran ini banyak juga yang dilakukan oleh para peternak ataupun pengusaha daging yang dijual biasanya di pajak. Nah, biasanya ada juga yang dijual daging untuk diambil dagingnya. Ada juga yang diseleksi untuk dibesarkan kembali sebagai indukan ataupun basor berkualitas. Nah, jadi sistem pembesaran ya, yaitu membesarkan anakan entok sampai ia dewasa ataupun sampai bobot badannya sesuai dengan kriteria pasar yang ada di sekitaran teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bahas keunggulannya. Nah, kalau menurut saya, kalau para peternaknya itu masih pemula, itu saran saya jangan terlalu banyak sekali untuk membelinya. Kalau ingin pembibitan, nah awal mulanya buat dulu kandang yang benar-benar standar untuk membesarkan anakan entok yang masih kecil. Jadi pelajari dulu buat kandangnya. Cara buat kandang untuk anakan entok itu, kalau saya itu kandangnya panggung, paling enggak jaraknya itu tingginya itu 1 meter ataupun bisa 80 cm 80 cm itu bisa juga. Nah, alas kandangnya bisa membuat dengan kawat jaring sehingga kotorannya bisa langsung turun ke area kandang ataupun ke tanah, sehingga anakan entoknya tetap kering, tidak basah, bulunya terkena kotorannya sendiri ataupun terkena air minumnya sendiri. Nah, jadi sebelum beternak entok ya kita harus menyiapkan dulu kandangnya. Jangan sudah beli entoknya, kandangnya belum ada, ilmunya belum ada, pakannya pun kita masih belum tahu apa yang akan diberikan. Nah, walaupun kita membeli pakan itu tahu kita apa pakannya, pelet apa, tapi kan kita tidak tahu ukuran apa yang bisa dikonsumsi anakan entok usia 1 mingguan. Jadi saran saya belajar dulu lah banyak-banyak, di YouTube boleh, di Google juga boleh. Nah, jadi sebelum beternak entok khususnya di pembesaran, karena pembesaran ini
Menurut saya yang paling sulit itu pada usia-usia kritis seperti 1 minggu sampai dengan 1 bulan, itu usia kritis masih ya teman-teman sekalian, karena dia ketahanan tubuhnya masih terlalu lemah. Terus dia langsung biasanya itu lambat beradaptasi di kandang teman-teman sekalian. Jadi kalau masih anakan entok seperti usia 1 minggu itu, saran saya buatlah kandang yang benar-benar safety. Terus juga bikinkan lampu, jadi dia harus terkena lampu, cahaya lampu tuh lebih kurang sampai usia 1 bulanan. Jadi dia entoknya itu yang benar-benar suhunya stabil, hangat setiap malam walaupun di musim hujan. Nah, pakannya juga harus benar-benar selalu ready, nggak boleh kosong tempat pakannya itu. Jadi pakan tuh harus kita tumpuk terus, sekiranya sudah mulai sedikit ataupun sudah mau habis langsung ditambah, jangan sampai habis baru kita berikan. Biasanya kalau anakan entok itu kelaparan, makannya jadi lebih banyak daripada pakannya itu tidak pernah kosong. Nah, jadi entoknya juga lebih cepat besar dan tidak berisik. Nah, kalau peliharanya cuma 10 ekor nggak berisik. Kalau peliharanya 100 ekor, nah itu berisik kali teman-teman sekalian karena dia kelaparan. Jadi kalaupun pelihara di sistem pembibitan dahulu untuk membesarkan anakan entok, nah boleh teman-teman sekalian ikuti dulu cara pembuatan kandangnya, pakan apa saja. Kalau saya itu biasa pakannya 5-11. Nah, kalau untuk usia anakan entok itu masih 1 minggu sampai 1 bulan, itu masih belum boleh dicampur pakan-pakan alternatif karena memang sistem pencernaannya masih belum sanggup untuk mencerna pakan alternatif seperti yang saya buat di video-video sebelumnya menggunakan limbah ikan lele. Jadi sudah pernah saya lakukan pemberiannya, tapi memang dia masih belum kuat tubuhnya untuk mengkonsumsi pakan alternatif yang saya berikan. Nah, saran saya, pakan alternatif boleh diberikan berupa sayur-sayuran, boleh sayur kangkung. Biasanya yang paling dia suka ini tuh kol, bunga kol itu kalau kita cincang-cincang kecil-kecil lalu diberikan pada siang hari, itu biasanya anakan entoknya itu cepat pertumbuhannya cepat, bulunya cepat tumbuh, rangka badannya kasar-kasar. Jadi baguslah menurut saya kalau diberikan daun kol itu pada siang hari. Jadi sebagai cemilan pakannya di siang hari menjelang pemberian pakan sore harinya. Jadi sampai usia 1 bulan boleh di kandang box dahulu, sampai dengan usia 1 bulan lebih boleh diturunkan ke area kandang. Nah, seperti yang ada video ini itu udah boleh turun di tanah. Nah, tak lain dan tak lupa juga kawan-kawan sekalian, kalau beli anakan entok itu usahakan sampai ke area kandang kita lakukan yang namanya penyesuaian badannya itu selama lebih kurang 3 hari. Setelah 3 hari teman-teman sekalian bisa beli yang namanya vaksin di tempat-tempat pakan, itu banyak sekali, merek Medion boleh teman-teman sekalian, itu murah teman-teman. Beli aja yang untuk yang pertama itu vaksin tetes dulu, nanti tanyaan aja vaksin tetes untuk ayam, nanti sama aja itu teman-teman sekalian, untuk ayam untuk bebek sama dia vaksin tetes warnanya biru, nanti ada 2 cair apa dia, satu cairan satu pelarut, nanti diteteskan aja di bagian matanya, mau sebelah kanan atau sebelah kiri, satu aja teman-teman sekalian, jangan dua-duanya, satu aja. Itu pada saat sampai di kandang, tapi biasakan dulu 3 hari dulu dia biar supaya sehat dulu, biar segar dulu. Biasanya kan kalau perjalanan jauh kita beli gitu kan, sampai ke rumah dia masih lemas-lemas, jangan langsung vaksin. Nah, vaksin juga dilakukan pada saat menjelang malam ataupun bisa dibilang maghrib lah, sehingga anak vaksin tadi itu bisa bekerja secara maksimal. Nah, menurut pendapat saya ataupun yang sudah saya pelajari, vaksin ini kan yang bakteri atau virus yang dilemahkan, sehingga bisa membuat tubuh entok ini bisa membuat sistem kekebalan pada saat musim hujan. Itu biasanya ada namanya penyakit flu burung. Nah, itu kalau kita beri vaksin MD atau AI, tubuh entok ini sudah memiliki antibodi tersebut sehingga dia kebal
terhadap penyakit. Oke, sampai di sini paham teman-teman sekalian dengan sistem pembesaran tadi itu sebenarnya. Nah, karena dia akan membahas anakan entok, proses pemeliharaan anak entok. Nah, kalau di sistem pembibitan itu kayak mana? Pembibitan itu kita beternak entok dengan menyiapkan indukan tadi dengan rasio tertentu. Nah, kalau saya awal mulanya itu 4 ekor basor ataupun 3 ekor itu dengan perbandingan 20 ekor indukan lokal. Nah, cara memilih indukan, pilihlah indukan yang memiliki postur badannya tinggi. Kalau dipegang badannya bulat, tidak kurus. Dadanya itu kalau dipegang, dia tidak lancip. Nah, itu kalau lancip kurus dia teman-teman sekalian. Jadi usahakan dia masih bulat, dipegang bulat, dagingnya full. Nah, itu bagus sekali. Nah, pilihlah yang berwarna mengkilat. Terus dia entoknya lincah, bulunya itu tidak kering-kering ya. Kalau dia terlalu kering, bulu sayapnya itu biasanya udah lumayan tua teman-teman. Usahakan bulunya itu masih bagus-bagus bulu sayapnya. Nah, kalau pemilihan basor juga sama, usahakan beli di usia 7 bulan 8 bulan. Saran kalau dia sudah mulai cukup untuk produksi, biasanya usia 10 bulan itu sudah bagus sekali produktivitas basornya. Jadi usia juga faktor utama kalau ingin telur entoknya banyak fertil ataupun banyak isinya. Nah, kalau sistem pembibitan itu biasanya dari pertama kali beli sampai dia menetaskan telur itu 2 bulanan teman-teman sekalian. Jadi dari pertama kali beli itu kan karantina, pemberian pakan, sampai dengan proses bertelurnya. Dia proses bertelur yang lama itu bukan perkawinan dan proses bertelur yang lama itu mengerami entok ini itu sampai dengan 30 hari lebih teman-teman sekalian. 30 hari lebih. Jadi hampir dia 1 bulanan baru menetas sampai dengan menghasilkan anakan entok. Nah, kalau di sistem pembibitan saya, kalau anakan entok itu dilepas di usia atau dijual di usia 1 minggu. Bahkan di sini ada yang usia 3 hari pun sudah diambil sama pembelinya. Kalau entok jenis lokal ini laris manis masih di sini. Kalau jumbo memang peminatnya masih banyak juga. Nah, yang namanya entok jumbo di tempat saya itu masih terbatas sehingga pembelinya itu terlalu banyak, jadi masih belum bisa dilayani dengan maksimal. Jadi banyak sekali yang masih bertanya-tanya di WhatsApp, udah ready belum bang? Sebenarnya ready tapi masih belum mencukupi pasaran lah. Nah, untuk teman-teman sekalian yang sudah bertanya di kolom komentar yang ingin bekerja sama, bolehlah japri kita kerjasama soal proses penjualan. Kalau teman-teman sekalian banyak anakan entok, ya bisa saya bantu jualkan. Tawarkan aja teman-teman sekalian, kalau memang banyak ya teman-teman, tawarkan aja, nanti kita bisa nego harga di WhatsApp. Kita bisa nego harga yang mana teman-teman sekalian itu tidak rugi dalam menjualnya, saya juga bisa dapat untung. Nah, untungnya sedikit aja, 1000-2000, yang penting kalinya banyak teman-teman sekalian, nggak apa-apa. Nah, jadi sebagai peternak entok kita ini bisa saling membantu dalam proses jual beli, jadi sama-sama menguntungkan ya teman-teman sekalian. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini tentang sistem pembibitan. Apa itu sistem pembibitan? Apa itu sistem pembesaran? Jadi teman-teman sekalian bisa paham yang mana nanti dari awal mulai peternak entok itu ingin beternak entok sistem pembibitan dulu, apa sistem pembesaran dulu. Jadi kawan-kawan sekalian bisa menyesuaikan passion mana yang teman-teman sekalian rasa itu lebih untung dan lebih mudah untuk dijalani. Jangan dua-duanya langsung dilakukan, sistem pembibitan, sistem pembesaran. Nah, jadi belajar dulu. Kalau sudah paham semuanya, dari pembuatan kandang, pemberian pakan, tempat petarangan telur, kalau sudah paham semuanya, baru teman-teman sekalian bisa menjalankan 2 sekali. Oke, sekian dulu dari channel Mantap Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.